Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang etika dan hukum bisnis dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Yang akan dibahas dari materi sekarang yaitu memahami PKWT dan PKWTT, perbedaan PKWT dan PKWTT, syarat subjektif dan syarat objektif, hubungan kerja dan referensi PKWT, contoh dokumentasi PKWT, dan analisa praktek PKWT di Indonesia, etika dan hukum bisnis. Baik, apa sih PKWT dan PKWTT itu? PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Keduanya merupakan jenis perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan lebih lanjut diperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Perbedaan PKWT dan PKWTT. Adapun perbedaan PKWT dan PKWTT dari jangka waktu. PKWT memiliki jangka waktu tertentu atau untuk selesai suatu pekerjaan maksimal 5 tahun. Sedangkan PKWTT tidak memiliki batas waktu yang ditentukan. Hubungan kerja bersifat tetap dan dapat berlangsung hingga pekerja pensiun, mengundurkan diri, atau terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan perundang-undangan. Dari status pegawai, PKWT pekerja yang bersikap sementara atau karyawan kontrak atau lepas kerja. Sedangkan PKWTT, pekerja yang terikat dikenal sebagai karyawan tetap. Status kepegawaian yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dari jenis pekerjaannya, PKWT pekerja yang sifatnya sementara, musiman, atau proyek tertentu yang diperlukan untuk selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Sedangkan PKWTT digunakan untuk pekerja yang bersifat tetap dan berkelanjutan yang tidak akan berakhir dalam waktu tertentu. Dari masa percobaan, PKWT pekerjaan yang sifatnya tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika disyaratkan, masa percobaan tersebut batal demi hukum dan hubungan kerja otomatis berubah menjadi PKWTT. Sedangkan PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, upah tidak boleh dibayar di bawah upah minimum yang berlaku. Untuk selanjutnya, bentuk perjanjian. PKWT wajib dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin. Jika tidak terbuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut dianggap sebagai PKWTT. Sedangkan PKWTT dapat dibuat secara lisan, namun pengusaha wajib membuat syarat pengangkatan kerja bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Sebaiknya tetap dibuat tertulis untuk kejelasan hak dan kewajiban. Yang ke-6, uang kompensasi. PKWT pekerja berhak atas uang kompensasi jika PKWT berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu atau selesainya pekerjaan, dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Sedangkan PKWTT pekerja tidak mendapatkan uang kompensasi seperti PKWT, namun berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang ke-7 itu pemutusan hubungan kerja (PHK). PKWT hubungan kerja berakhir secara otomatis sesuai dengan jangka waktu. PHK sebelum waktu berakhirnya PKWT memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Sedangkan PKWTT, PHK dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam perundang-undangan, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, efisiensi perusahaan, atau pelanggaran yang terjadi karena alasan-alasan tertentu.
Jadi kesimpulannya PKWTT adalah perjanjian kerja untuk karyawan kontrak dengan batasan waktu. Sedangkan PKWTT adalah perjanjian untuk karyawan tetap tanpa batas tertentu. Syarat subjektif dalam PKWT. Yang pertama, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kapasitas. Kedua belah pihak harus cakap hukum untuk membuat perjanjian. Artinya, mereka harus orang dewasa, minimal 18 tahun atau sudah menikah, dan tidak berada di bawah pengampuan. Misalnya, karena gangguan jiwa atau pemberosan yang berlebihan. Dalam konteks pekerja, ini artinya pekerja harus memenuhi usia minimum untuk bekerja sesuai ketentuan ketentuan. Yang kedua, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, konsensus. Kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja atau buruh harus sepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam PKWT. Dan kesepakatan ini harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Nah, ini contoh dokumentasi PKWT, ya, perjanjian antara pekerja dan perusahaan. Dan perjanjian kerja waktu tertentu dari PT itu ya HRD dari pihak pertama dan pekerja pihak kedua. Kedua yang pasal 1 tugas dan penempatan. Ya, pihak pertama menempatkan pihak kedua di perusahaan, pihak pertama sebagai packer pada bagian production. Dan yang pasal kedua tuh waktu kerja pihak kedua adalah 8 jam sehari dan 40 menit seminggu dalam 5 hari kerja, ya, shift 1, shift 2, shift 3. Dan yang ketiga itu pasal 3 hubungan kerja. Status hubungan yang kerja pihak kedua dengan pihak pertama dalam sebagai karyawan kontrak. Ada jangka waktu perjanjiannya selama 6 bulan terhitung sejak 8 April 2021 sampai dengan 7 April 2021. Ini adalah kontrak masa kerja pihak kedua. Nah, di sini ada pasal 5 tunjangan hari raya. Ini hak untuk pihak kedua, yaitu pekerja atau buruh. Jadi pihak kedua telah memiliki masa kerja 12 bulan berturut-turut tanpa terputus dan menerima THR sebanyak 1 upah pokok. Jika pihak kedua telah memiliki masa kerja lebih dari 1 bulan namun kurang dari 1 tahun, maka pihak kedua akan menerima THR secara profesional. Yang pasal 6 cuti tahunan, dan yang pasal 7 fasilitas yang didapat pihak kedua dari pihak pertama. Pihak pertama memberikan fasilitas kesehatan kepada pihak kedua yang ketentuan dan pelaksanaannya ditetapkan oleh pihak pertama, ya, seperti JKK, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Dan pelatihan-pelatihan yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua. Analisis praktek PKWT Indonesia. Aspek hukumnya, apakah PKWT sudah sesuai? Pertanyaan para pekerja kebanyakan Indonesia. Penjelasannya, secara normatif atau hukum tertulis, PKWT Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan seperti PKWT ditetapkan untuk pekerjaan yang seharusnya tetap, bukan proyek sementara. Perpanjangan kontrak berkali-kali tanpa pengangkatan menjadi karyawan tetap. Tidak diberi kompensasi saat PKWT berakhir. Dokumen perjanjian tidak diberikan secara tertulis.
Dari prinsip etika dan hukum bisnis, analisis praktek PKWT di Indonesia. Satu, keadilan. PKWT cenderung tidak adil bagi pekerja karena status mereka tidak tetap, padahal melakukan pekerjaan yang bersikap tetap. Banyak pekerja kontrak tidak mendapatkan jaminan sosial atau kesejahteraan yang layaknya. Hak dan kepastian kerja jangka waktu panjang sering kali diabaikan. Kesimpulannya, praktek PKWT belum sepenuhnya adil, terutama bila disalahgunakan untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap karyawan tetap. Yang kedua, transparansi. Banyak pekerja tidak sepenuhnya memahami isi kontrak kerja karena tidak dijelaskan secara rinci. Dalam beberapa kasus, tidak ada salinan kontrak yang diberikan kepada pekerja atau tidak disertai penjelasan hak-hak dasar. Kesimpulannya, praktek PKWT di beberapa sektor masih kurang transparan, terutama dalam perekrutan dan pelaporan hak-hak kerja. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Sebagian perusahaan tidak memberikan uang kompensasi saat habis kontrak. Ada juga yang menghindari status PKWTT agar tidak membayar pesangon jika terjadi PHK. Kewajiban terhadap keselamatan kerja dan jaminan sosial kadang tidak dipenuhi. Dari kesimpulannya, praktek PKWT seringkali menunjukkan minimnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja kontrak.